Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu mau menjelaskan mengenai pecahan. Tujuan dari pembelajaran pecahan ini yang pertama adalah peserta didik mampu mengubah pecahan ke bentuk desimal dan sebaliknya. Yang kedua, peserta didik dapat mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya. Bentuk dan macam pecahan. Bentuk dan macam bilangan pecahan yang pertama adalah yang dinamakan pecahan adalah pasti menggunakan per. Jadi A per B, di mana A adalah pembilang dan B yang berada di bawah adalah penyebutnya. Bentuk-bentuk pecahan yang pertama ada pecahan biasa, contohnya adalah 1/2, 3/5, dan 4/7. Yang kedua, pecahan campuran, contohnya 1/2 dan 2/1/4. Yang ketiga, pecahan desimal, contohnya adalah 0,5 dan 0,25. Yang keempat adalah persen, contohnya yaitu 25%, 32%, dan 76%. Untuk mengubah bentuk suatu pecahan ke pecahan lain, yang pertama yaitu pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Soal nomor A, 1/2, untuk mengubahnya ke dalam bentuk persen yaitu kita menyelesaikannya yaitu dengan 1/2 dikali 100%, di mana 1/2 dikali 100/1 sama dengan yaitu 1 kali 100 sama dengan 100, kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2, kemudian 100 bagi 2 sama dengan 50%. Kenapa di sini 100/1? Karena 100 dibagi dengan angka 1 pasti nilainya tetap 100. Makanya menggunakan per 1 untuk mempermudah mengalihkannya. Kemudian yang kedua, soalnya adalah 1/4 sama dengan 1/4 dikali 100% sama dengan 1/4 dikali 100/1 sama dengan 100/4. Di sini salah ya, 100/4 sama dengan 25%. Kemudian untuk pecahan desimal ke persen, yaitu untuk mengubahnya yang pertama soal 1, 0,5 sama dengan dikali 100%, dimana kita ubah dulu untuk pecahan desimal, kita ubah ke pecahan biasa untuk mempermudah mengalihkannya, yaitu 0,5 diubah ke pecahan yaitu 5/10, karena 5 dibagi 10 adalah 0,5. Diingatkan bahwa kalau satu angka di belakang koma itu berarti penyebutnya adalah 10, sedangkan kalau dua angka di belakang koma adalah penyebutnya adalah 100, dan kalau ada 3 angka di belakang koma maka penyebutnya adalah 1000. Nah, untuk yang soal pertama yaitu 0,5 kita ubah ke dalam bentuk persen, maka 5/10 dikali 100/1 sama dengan 500/10 sama dengan 50%. Untuk mempermudah supaya tidak sulit membaginya, yaitu kita coret angka yang sama, yaitu misalnya ada satu angka 0 yang angka 0 sama 1, kita coret sama-sama 1, jadi 50 bagi 1 hasilnya adalah 50%. Nah, yang soal yang B ini juga sama, yaitu 0,62 sama dengan 0,62 kali 100% sama dengan 62/100 dikali 100/1 sama dengan 6200 bagi 100. Nah, angka 02 ini bisa kita coret, jadi sisanya 62/1 sama dengan 62%. Untuk pecahan biasa ke desimal, contoh soal nomor A, 1/2 sama dengan 1/2 dikali 50/50 sama dengan 50/100 sama dengan 0,5.
Kenapa harus kita kalikan 50? Karena untuk mengubah pecahan ini kita lebih mudah untuk mengubah penyebutnya menjadi perkalian 100 atau 1000 atau per 10. Jadi lebih mudah untuk mengalikannya. Nah, soal yang B, 1/4 sama dengan 1/4 kali 25/25 sama dengan 25/100 sama dengan 0,25. Jadi untuk pecahan biasa ini tergantung dari penyebutnya, yaitu jika angka 2 untuk mengubahnya ke 100 maka kita sama kalikan 50. Jadi kalau hanya bawah dikali 50, atas juga harus sama dikali 50. Nah, ini sudah Ibu tuliskan di sini, tinggal diperhatikan saja. Kemudian untuk pecahan desimal ke persen. Nah, ini contoh yang pertama, 0,4 sama dengan kita ubah ke bentuk pecahan biasa, yaitu 4/10 dikali 100% sama dengan 4/10 kali 10/1 sama dengan 400 bagi 10 sama dengan 40%. Kemudian soal B, 0,7 sama dengan 7/10 kali 100% sama dengan 7/10 dikali 100/1 sama dengan 700/10 sama dengan hasilnya 70%. Nah, untuk contoh soal ini yang pertama A adalah 2/5 sama dengan 2/5 kali 2/2 sama dengan 4/10. Kemudian 4/10 diubah lagi ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,4. Nah, kemudian 0,4 kita ubah lagi ke pecahan, ini jadi 2/5 kali 100% sama dengan 40%. Nah, sampai di sini dulu untuk pembelajaran mengenai pecahan. Jadi ada beberapa bentuk pecahan, yaitu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Perbedaannya dapat dilihat dari sini. Kalau untuk pecahan biasa ini pecahan campuran. Nah, ini. Nah, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.